Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama budaya. salam kebajikan. Selamat datang di episode podcast istimewa kami hari ini dalam tema pentingnya olahraga dan gizi seimbang bagi kondisi emosi. Saya Muhammad Aditya sebagai host di podcast ini dan ini adalah Anissa Novianti sebagai co-host kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Aditya sudah mengundang saya ke podcast ini. Saya sangat antusias untuk membahas topik hari ini. Tentu Anissa, kita akan menyelami topik yang sangat penting, yaitu adalah hubungan kondisi emosi dengan pola makan yang seimbang. Seperti yang kita tahu, keberadaan kondisi emosi yang baik dan pola makan yang seimbang, kita dapat mencapai keseimbangan hidup yang sejati. Mari kita sambut ketiga narasumber kita. Pertama kita perkenalan narasumbernya dulu yuk. Pertama mulai dari itu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satrio Pinadito. Saya bekerja sebagai ahli psikolog. Gelar saya sebagai spesialis kedokteran alam jiwa dan psikiatri. Halo semuanya, nama saya Karla Farisa Putri. Saya bekerja sebagai ahli gizi dan gelar saya adalah spesialis ahli gizi. Halo semuanya, saya sebagai olahragawan atlet sepak bola. Pertama nih kita mendengar dulu yuk, mengapa hubungan antara kondisi emosi dengan gizi yang seimbang itu begitu penting. Ini adalah topik yang sangat relevan. Benar sekali Adit, kita hari ini sangat beruntung sekali karena kami memiliki narasumber yang kompeten. Ahli gizi kami, Karla Farisa Putri, dan psikiater kami, Satrio Pinadito, yang akan membantu kami untuk memahami betapa eratnya hubungan ini. Oke, akan saya jelaskan. Jadi, kondisi mental dan juga gizi yang seimbang adalah dua hal yang erat sekali loh hubungannya. Seperti kalau kita makan makanan yang bagus, kesehatan mental kita juga akan lebih baik. Wah, terdengar menarik ya Karla. Tapi sekarang nih, aku mau dengar pendapat kita nih. Gimana ya? Ketika kita memberi nutrisi yang tepat ke tubuh kita juga memberi dukungan pada kesehatan mental kita. Ini memang benar tadi yang dibilang sama Adit kalau ini adalah topik yang menarik untuk dijelajahi. Oke, sekarang mari kita dengar wawasan lebih dalam tentang bagaimana nutrisi berperan dalam kondisi emosi kita. Oke, jadi seperti omega 3 yang terdapat pada ikan berlemak dapat membantu memaksimalkan fungsi otak yang optimal. Juga vitamin D, antioksidan, makan kaya antioksidan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dapat berperan penting bagi kesehatan mental kita. Tetapi bagaimana pola makan kita bisa mempengaruhi suasana hati dan emosi kita? Baik, Anissa, saya akan membantu jawab. Pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kadar gula darah dan hormon kita yang pada akhirnya mempengaruhi suasana hati dan juga menyebabkan pola makan emosional. Yang dimaksud pola makan emosional yaitu ketika seseorang mengatasi emosinya dengan makanan. Jadi mereka makan bukan karena lapar. Contoh nih, ada seseorang dia marah, terus stres dia mencari makanan biar bisa mengatasi emosinya. Kalau gitu menurut kamu bagaimana ya cara penanganannya? Cara penanganan yang efektif menurut saya itu dengan cara mengetahui penyebab dari stresnya itu, lalu kedua cara pengalihan stresnya, dan tiga yang terakhir yang paling penting itu olahraga yang rutin. Baik, terima kasih Dito.
Tetapi menurut Kalula, apakah ada saran yang lebih efektif lagi? Nah, selain olahraga yang rutin, kita bisa mengonsumsi makanan-makanan kaya akan protein, juga sayur-sayuran, buah-buahan, yang juga bisa meningkatkan neurotransmitter. Makasih ya Kak Lula. Nah, sekarang mari kita dengarkan pengalaman nyata dari seseorang yang telah merasakan kondisi emosi yang baik dan pola makan yang seimbang di dalam dunia olahraga. Saya senang untuk memperkenalkan Hal Stefani, olahragawan terkenal. Halo semuanya, saya sangat senang bisa berbicara di sini. Kesehatan mental yang baik sangat penting dalam dunia olahraga. Pola makan yang seimbang adalah kunci untuk mendapatkan energi dan juga fokus dalam berlatih dan juga berkompetisi. Seperti pada saat saya bertanding sepak bola pada saat itu. Pada hari sebelum saya bertanding, saya kurang menjaga pola makan dan juga tidak rutin meminum air putih. Pada akhirnya, pada saat saya bertanding, saya mengalami konsentrasi yang menurun dan juga cepat lelah sehingga terjadinya cedera yang tidak diinginkan. Semenjak saat itu, saya sangat menjaga pola makan saya dengan efektif dan seimbang dan minum air putih dengan rutin agar hal tersebut juga tidak terjadi lagi pada diri saya dan supaya performa skill yang saya miliki juga meningkat. Setelah kamu menjaga pola makan kau, apakah ada perubahan yang terjadi? Ya, tentunya banyak sekali. Selain menjadi merasa lebih fokus dan juga konsentrasi, saya merasa banyak peningkatan pada cara bermain saya. Terima kasih Hawa, kami telah mendengarkan perspektif yang berharga dari narasumber kita. Semua bisa membangun gaya hidup yang seimbang antara kesehatan mental dan gizi yang baik. Mari kita dengar semua pandangan narasumber. Oke, bagi saya, hal yang terpenting yang harus kalian semua ketahui adalah makanan itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental kalian. Jadi, pilihlah makanan-makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, protein, karbohidrat, semuanya harus seimbang. Nah, sekarang kita ada pendapat ada saran? Iya, saya hanya mau menambahkan bahwa terdapat makanan booster yang mengandung bahan zat kimia alami dan membantu mengelola emosi. Seperti contohnya ada coklat hitam, alpukat, dan blueberry yang meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin atau dopamin. Dan jangan lupa untuk menjaga kegiatan fisik. Olahraga dapat mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati. Wah, berarti kata orang menjaga makanan itu bisa menjadi mood booster. Ya, saya sebenarnya sangat setuju dengan pendapat Kalula dan juga Duka. Bahwasannya, olahraga dapat membantu keseimbangan antara tubuh dan pikiran kita. Tapi, sebelum olahraga, tentunya juga untuk menjaga kekuatan tubuh dengan cara minum air putih dengan rutin dan menjaga pola makan dengan seimbang. Tegangan fantastis itu adalah pandangan yang sangat bermanfaat bagi pendengar kami. Dan dengan itu, kami sampai pada episode podcast istimewa hari ini. Jangan lupa kalian menjaga kondisi emosi kalian, pola makan, dan gizi kalian. Dadah!